Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Wah, sedap ini. Eksperimen nih. Eksperimennya adalah kopi dari Ili ya, Ili kopi. Sama satu lagi nih. Ili saya campur dengan Glick ya. Ini Arabica. Terus tadinya saya takutnya ini kurang nendang kopinya, ternyata lumayan enak. Terasa kopinya pagi-pagi ini. Ini topiknya saya mau bahas topik yang agak sedikit ini ya, acak adut ya, campur aduk. Yang pertama soal kemarin itu, jadi saya dikontak oleh seorang kawan saya yang cerita tentang adanya apa ya, semacam korupsi gitu ya, bukan penggelapan uang, korupsi atau pemanfaatan uang yang tidak semestinya dari beberapa orang di komunitas gitu, komunitas internet. Nah itu yang saya baru tahu juga ya. Kalau nggak kasih tahu gitu nggak tahu, atau lebih baik tidak tahu ya. Yang itu yang membuat saya sedih gitu ya. Sedihnya itu adalah bahwa kenapa orang-orang ini ya ternyata mudah terpengaruh dengan uang gitu ya. Jadi uang itu membuat orang gelap ya. Saya nggak tahu sih memang ya nilainya berapa, mungkin nilainya 1 miliar gitu ya. Nah, mungkin lah. Jadi orang gelap mata juga kalau 1 miliar ya, karena 1 miliar itu kan banyak juga tuh. Yang itu ya, satu sedih. Yang kedua ngeri juga ya. Ini orang-orang ini 1 miliar aja jadi ini ya, nyeleneh gitu ya. Jadi dia menyimpang gitu. Saya khawatir kalau saya dikasih 1 miliar juga menyimpang enggak gitu ya. Insya Allah enggak sih gitu ya. Pak kalau 10 miliar, masih enggak juga. 100 miliar, nah mikir dulu, enggak juga ya, insya Allah enggak lah ya. Mudah-mudahan tidak ya, karena mungkin juga ini karena masalahnya saya udah tua juga ya, jadi tidak terlalu ngejar gitu-gitu lagi ya. Mungkin kalau muda beda lagi, kasih 100 miliar juga belok juga ya, nggak cari cara untuk ngakalinnya gitu ya. Itu yang menunjukkan bahwa ternyata korupsi itu real gitu ya. Jadi memang bukan masalah uangnya ya, kayaknya mungkin masalah ini ya, keteguhan hati ya, keteguhan hati, amanah gitu yang susah ini memang gitu ya. Itulah, jadi itu yang buat saya juga takut, jangan-jangan saya juga nanti kalau dikasih iming-iming uang segede gitu juga takut gitu ya, jadi takut menyimpang. Kalau uang segede gitu udah pernah ini nggak mengelola? Nah masalahnya gini, mungkin orang-orang itu belum pernah mengelola uang sebesar itu gitu ya. Kalau saya udah mengelola uang besar itu, uang orang lain gitu ya. Jadi insya Allah amanah lah, jadi nggak ya segitu mah udah tahu lah ya, untuk biasa gitu. Tapi kalau 1 triliun kan belum pernah juga, mungkin nggak amanah juga ya. Nah itu yang jadi saya takut juga gitu ya. Masalahnya itu real aja sih gitu ya. Mungkin tidak belatan ya, terus terang atau kasar ngambil duit gitu ya, tapi mungkin menipu-nipu gitu ya, menggelapkannya itu gitu ya, memanfaatkan untuk apa-apa. Nah itu yang saya khawatir gitu. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua nih di kepala saya berkecamuk karena besok saya harus memberikan presentasi tentang sebenarnya 100 tahun IT di Indonesia ya. Itu kayak apa? 100 tahun Indonesia aja merdeka belum seperti itu ya. Jadi sebetulnya ini melihat sejarah lah ya. Jadi sejarah di Indonesia tuh gimana tentang teknologi informasi dan melihat peluang ke depan. Ya, itu nanti yang saya lagi sedang pikirkan gitu ya. Nah, ternyata mencari dokumentasi ke belakang itu rada susah ya. Karena di Indonesia ini mungkin dokumentasinya tidak terlalu bagus. Jadi memang harus ada upaya untuk mendokumentasikan sejarah-sejarah teknologi di Indonesia itu dengan lebih baik ya, membuat sejarahnya lebih baik. Kemudian juga mendokumentasikannya juga menjadi mudah juga ya. Selain ada tulisannya, videonya, ceritanya, audionya juga, dan bahkan fisikalnya gitu. Ini dari dulu saya pengen membuat the museum ya, Museum of Technology in Indonesia gitu. Jadi ya itulah dia, nggak punya tempatnya sih. Jadi saya pengen buat museum gitu tentang teknologi-teknologi yang ada juga, bukan yang dari Indonesia tapi yang lain-lain. Saya banyak barang-barang kuno saya yang mau saya pamerin juga di situ ya. Ya mungkin suatu saat lah ya, itu masih cita-cita punya satu tempat besar untuk museum ya. Itu kayak di luar negeri kan banyak museum-museum kayak gitu ya. Ya itulah ya, itu masih mimpi lah.
Boleh lah ya supaya orang-orang punya drive itu karena masih ada mimpi-mimpi yang ingin dikejar, yang mimpinya bukan lagi uang ya tapi tadi ya untuk mencerdaskan ya, mencerdaskan generasi-generasi lainnya dengan story-story ya, history-history. Itu ya, saya masih bingung ya sejarah-sejarahnya. Saya lagi ngumpulin, nanti kalau udah selesai mungkin beberapa hari kemudian ya saya publishkan itunya, ceritanya, saya buat videonya juga. Ke depan, nah ke depannya juga gimana teknologi informasi gitu ya. Ya itulah ya yang memang saya banyak melihat ke depan. Ini juga belum buat nih. Biasanya tiap tahun saya juga buat prediksi ke depan ya. Ini masih belum karena aduh ini ya banyak yang harus dibaca. Iya, jadi harus banyak baca, banyak harus ditulis, banyak yang harus dikerjakan. Nah, itu jadi bacanya ini masih ketinggalan. Ini juga saya harus baca buku ini juga baru tuh lihat tuh. Baru segini, ini buku Nexus ya, baru segini yang ininya. Ini mau saya baca jalan-jalan berat nih, jadi harus bacanya di rumah. Makanya tuh ya susahnya yang kayak gini memang bagusnya e-book kayak gitu ya. E-book reader kayaknya lebih menarik kalau di jalan-jalan ya. Gitu. Nah, berikutnya lagi tadi coding nih. Saya juga lagi biasanya saya masih ngoprek gitu. Ini saya juga habis video ini saya ngoprek sebentar ke belakang nyalain itu alat-alat IoT saya masih belum ngeh ini ya tentang solar cell segala macam itu, nanti banyak yang harus dioprek ya, diteliti. Ini mau saya oprek sebentar, habis ini saya oprek sebentar terus saya tinggal dulu. Begitu ya. Jadi itu oprekan banyak lagi ya. Terus saya juga ngeliat kemarin ada yang ini nanya Pak Budi udah ngelihat CES 2025 tentang si siapa namanya Jensen Huang ya, ada Nvidia gitu. Sudah dong gitu. Meskipun saya pengen nonton lagi karena bagus ya ceritanya, dia menjabarkan vision dia ke depan ya, yang mulai dari di bawahnya terus nanti di atasnya lagi yang dia sebut blueprint nanti ya, di atasnya bawahnya lagi nanti ada some kind of apa tuh agentic ya, nanti ada bawahnya lagi nanti physical AI dan lain sebagainya, di bawahnya lagi bisa kelihatan lah, saya lihat oh iya benar ya, ininya ke arah sana ya. Bagus juga tuh si Jensen Huang tuh, cuma ya itu dia ya. Agak susah ngajak diskusi kayak gitu di Indonesia ya. Susah dapat orang yang punya mimpi yang besar ya. Dan punya drive yang seperti itu gitu. Jadi saya pengen capture juga ya, pengen menjelaskan atau mentranslasikan, menceritakan ulang ceritanya situ ya, visionnya si Jensen Huang tuh ke dalam bahasa Indonesia dan mungkin dengan cara yang lain gitu ya. Tidak langsung ya. Kan kalau langsung kan bisa aja pakai AI untuk menerjemahkan itu ya. Nah terus ini lagi, lain lagi nih ya, lagi asik ngoprek ini AI based juga ya, tools untuk membuat wajah kita, foto kita jadi kartun. Ini ada yang bagus tuh, yang kemarin saya udah cerita itu masih asik gitu. itu sih apa ya, oprekan ini ya, mencari kesenangan, happiness ya, mencari kesenangan. Nggak ada ininya ya, nggak ada. Jadi saya gini, sambil foto saya gitu ya, terus yang lagi ngapain, lagi gini atau gimana gitu ya. Kemudian saya masukin di situ dengan style manga mana ya, sebentar ya, coba saya tunjukin ya. Jadi lucu aja ya. Ini misalnya, mana ya, sebentar ya, saya tunjukkan foto saya yang campuran BR, Franken Raharjo bukan ya, Franken. Nah ini dia ya. Ini dan satu lagi ya, Franken Raharjo. Mana nih? Agak lambat ya, sorry, maaf ini. Open with preview. Mungkin sudah terbuka ya, nggak tahu di sebelah mana. Oh ini di sini, salah. Oke, harusnya di sini ya. Coba. Iya tuh kan, jadi banyak ininya. Sebentar. Cos. Alhamdulillah ya, nanti dulu ya saya ini kan ya. Jadi inilah ya, saya tutup ini aja dulu lah, saya tunjukkan aja lah ya. Jadi ini ya asiknya gitu ya. Jadi saya foto saya yang sebelah kiri ini ya, kemudian saya pakai toolsnya itu jadi Frankenstein. Gayanya masih bagus juga, masih dapat juga ya, tapi ini Frankenstein. Jadi ini saya jadikan picture profile saya. Namanya dia Franken Raharjo gitu ya. Jadi lucu-lucuan gitu ya. Inilah mencari happiness saja kalau yang gitu. Ini kopi juga mencari happiness, baca buku juga dengan happiness. Jadi memang
gampang sekali sih ya happiness terus. Kalau saya ngopi, baca buku, main futsal, main band itu happiness saya. Udah banyak lagi sih happiness lagi, tapi yang terlalu ini ya kalau diceritakan terlalu wah hebat kali gitu ya. Padahal manusia biasa gitu ya. Balik lagi hidup itu yang sederhana aja, ekspektasi kita terhadap hidup tuh jangan terlalu berlebihan gitu ya, biasa-biasa aja, jalani dengan baik. Perlu penuh dengan masalah, tantangan, iya sih gitu. Sampai saya sekarang masih dong dengan tantangan, masalah itu pasti gitu. Ya jadi bagaimana kita membuatnya menjadi lebih menyenangkan, lebih appreciate kehidupan ya, appreciate life ya. Kita apresiasi terhadap kehidupan yang kita lalui, banyak-banyak berterima kasih, banyak-banyak bersyukur, berterima kasih kepada yang di atas di sana sesuai dengan agama kita masing-masing gitu ya. Tapi itu merasa bersyukur itu sangat penting gitu. Gitu dulu ya, ini saya harus ngoprek dulu, bersihin kopi, ngoprek ke belakang, nah, terus banyak lah yang harus kerjakan lagi. Tapi itu dulu ya, ini jadi topiknya, topik gado-gado pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Dan jaga integritas ya. Tetap amanah ya. Ya itu ya. Masih ngeri ya. It could happen to us gitu, jadi harus banyak berdoa ya, semoga dilindungi untuk tidak jeblos ke dalam hal-hal yang nggak jelas gitu ya. Assalamualaikum.